الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Al-Barkah, serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kembali kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah dalam sebuah tujuan, dalam rangka menuntut ilmu agama, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Semoga Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu, pertemuan perdana kita dalam atau dengan materi adab dan akhlak, kita sudah memulai sebuah muqaddimah, sebuah pendahuluan sebelum kita mulai mengkaji adab demi adab dan akhlak demi akhlak yang ada di dalam syariat Islam. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan definisi akhlak. Ada yang masih ingat bahwa akhlak itu mencakup berapa unsur? 3 unsur. Yang pertama apa? Badlun nada, berbuat baik kepada pihak lain. Wa kafful adha. Yang kedua apa? Ya, menghindari sesuatu yang menyakitkan pihak lain. Wahtimalul adza. Unsur yang ketiga apa? Ya, menahan diri ketika disakiti oleh pihak lain. Jadi seluruh akhlak yang mulia itu akan menuju salah satu dari 3 unsur ini, akan bermuara ke salah satu dari 3 poin di atas. Kalau tidak berbuat baik kepada pihak lain, menahan diri dari sesuatu yang mengganggu orang lain, atau menahan diri ketika disakiti oleh pihak lain. Itu akhlak sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam siapa? Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Adapun adab, maka kita telah menyebutkan pengertian yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam referensi atau kitab yang sama.
Apa kata beliau? Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adab itu apa? Isti'malul khuluqil jamil. Apa artinya? Ya, menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang, atau itu makna dari kata adab. Jadi ketika kita berhasil menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu dinamakan adab. Jadi hubungan adab dan akhlak itu sangat erat sekali. Lalu poin yang berikutnya, dan kita sedang berada di poin ini, kita membahas alasan mengapa kita membahas materi ini secara rutin insyaallah ta'ala. Kita sebutkan berapa alasan? Berapa alasan yang sudah kita sebutkan? Hah? Ya, buka lagi contekannya. Berapa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Hah? Apa Pak? Iya, ahsan. Jazakallah khairan. Karena ada korelasi dan ikatan yang sangat kuat antara akhlak dan menuntut ilmu. Bagaimana tidak, Nabi mengatakan khislatani la tajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul di dalam diri seorang munafik. Husnus samtin wala fikun fid din. Akhlak yang baik dan ilmu agama yang benar. Jadi itu alasan yang pertama, setiap penuntut ilmu harus meluangkan waktunya untuk mempelajari adab dan akhlak. Setiap penuntut ilmu, orang yang rajin ngaji, datang ke pengajian, ia harus meluangkan waktunya untuk mempelajari adab dan akhlak. Karena dengan menggabungkan dua sifat inilah kita bisa terbebas dari sifat kemunafikan. Yang keberapa? Yang kedua. Apa alasan yang kedua? Ya, karena akhlak yang mulia merupakan salah satu pokok dasar, pondasi beragama ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah pembahasan primer bagi orang yang berafiliasi kepada sunnah, bagi orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, berusaha komitmen kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana tidak, sedangkan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dan kita telah jelaskan, sebagian ulama membahas masalah akhlak di dalam buku-buku akidah mereka ketika mereka mengkaji usul atau pokok-pokok dasar, prinsip-prinsip dasar ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya Al-Imam Ismaili, Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita telah menjelaskan definisi manhaj salaf dari lisan Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Sebuah definisi yang sangat indah dan sangat komplit sekali. Alasan yang berikutnya apa? Alasan yang ketiga. Iya, ahsan. Akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang benar, akidah yang menancap di dalam hati. Oleh karena itu, dua hal ini seringkali disatukan dalam sebuah dalil. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Iman kepada Allah dan hari akhir masalah apa? Masalah akidah, masalah keimanan. Berkata baik atau diam, akhlak. Oleh karena itu, orang yang benar-benar beriman bahwa Allah maha mendengar, Allah maha mengawasinya, Allah memiliki malaikat, dia beriman bahwa Allah memiliki malaikat yang bertugas ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satupun huruf yang keluar dari lisan seseorang kecuali dicatat oleh malaikat pengawas. Dan ia meyakini ia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan ia akan ditanya, ia akan dimintai pertanggungjawabannya dari setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf yang ia ucapkan. Maka ia akan berpikir sebelum berbicara. Ia akan berkata baik atau diam. Alasan yang berikutnya, apa jamaah sekalian? Belum, kan begitu. Dan kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Alasan yang berikutnya, karena akhlak yang mulia adalah media atau sarana dakwah yang sangat efektif. Dan dengannya kita bisa mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa, yaitu ganjaran berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan akhlak yang mulia, dengan keramahan kita, dengan tutur kata yang santun, dengan sikap kita yang amanat, yang bertanggung jawab, yang jujur, kita bisa memikat hati-hati manusia. Hal ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Nabi SAW bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia, merebut hati manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Namun kalian bisa merebut hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia, merebut hati manusia dengan harta kalian, dengan rupiah yang kita miliki, emas batangan yang kita punyai. Namun kita bisa menaklukkan hati manusia dengan bastul wajah, wajah yang berseri-seri, ketika bertemu senyum, ketika bertemu memberikan rona wajah yang baik, lalu akhlak yang mulia, santun ketika berbicara, baik dalam menghargai dan memuliakan tamu, tahu diri ketika berkunjung, menjenguk orang sakit, membantu saudaranya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini adalah sebuah hadis yang mampu kita manfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Jadi sekali lagi, bukan uang yang bisa merebut hati manusia. Contoh sederhana, kalau saya sekarang punya uang 1 juta dengan kelipatan 100.000, lalu saya kasih antum dengan cara dilempar, ambil ini uang. Kira-kira antum ambil tidak? Hah? Saya kasih antum tapi saya lempar, ambil ini uang. Antum ambil? Hah? Antum ambil? Ya Allah, nggak punya perasaan sama sekali. Saya ambil, saya lempar lagi ke ustadz, kan begitu. Iya, nggak mau, pelecehan namanya. Kan begitu. Walaupun 1 juta, walaupun 1 juta. Namun kalau ada saudara kita memberikan roti yang harganya paling 1.000 rupiah, namun dengan penuh senyum, dengan penuh keramahan, mohon maaf akhi, hanya ini yang ana punya, ana hanya ingin berbagi dengan antum, kita setengah-setengah ya. Subhanallah, udah harganya 1.000, setengah-setengah lagi. Antum terima tidak? Terima. Karena akhlaknya baik. Kalau yang bermain itu nominal,
Kalau yang bermain itu kelipatan, harusnya 1 juta yang pertama lebih kita sukai daripada potongan roti yang harganya hanya Rp1.000. Ini menunjukkan hati manusia tidak bisa dibeli dengan uang, jemaah sekalian. Sekali lagi, logika sederhana, kalau hati manusia bisa dibeli dengan uang, harusnya semakin kaya, musuh kita semakin sedikit dan teman kita semakin banyak. Iya apa tidak? Bukti di dunia nyata bagaimana? Semakin kaya semakin banyak musuh. Iya. Orang senyum hanya basa-basi. Coba lihat, orang-orang kaya, ia tidak memiliki teman setia kecuali sedikit saja. Benar-benar setia. Kalau teman yang hanya bisa senyum dan siap ditraktir makan banyak, namun teman-teman setia yang siap menampung air matanya itu sangat sedikit, jemaah sekalian. Jadi semakin banyak uang, pada kenyataannya justru semakin banyak musuh. Itu menunjukkan bukan uang yang bisa menaklukkan hati manusia, namun sabda Nabi yang mengatakan bastul wajah wa husnul khuluq, wajah yang berseri ketika kita menatapnya, ketika kita berinteraksi dengannya, ketika kita berhadapan dengan dirinya, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa yakum, manfaatkan hal ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Nabi bersabda, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara Anda, maka itu lebih baik daripada unta merah yang masih muda. Dan unta merah yang masih muda adalah kendaraan darat yang sangat mahal pada saat itu. Bahkan bisa dibilang termahal pada saat itu. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, jangan berpikir dakwah itu hanya milik para kiai, para ustadz, para ulama. Kita pun bisa berdakwah. Kita pun bisa mengajak orang ke dalam sunnah. Sebagaimana kita bisa membuat orang lari dari sunnah, lari dari kajian, lari dari akidah yang benar. Dengan apa? Dengan buruknya akhlak kita, dengan kasarnya ketika kita berbicara, dengan cara mempermalukan orang lain. Dan sebaliknya, kita bisa menarik orang kepada sunnah dengan kelembuhan tutur kata kita, dengan komitmen kita ketika kita berjanji, ketika kita mengemban amanat, saat kita berbicara, saat kita menunaikan hak-hak seorang muslim, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kita memiliki kesempatan emas yang ada di hadapan kita untuk berdakwah. Dan sebaliknya, salah bersikap, kita bisa membuat orang lari dari Islam. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna minkum munaffirin, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang membuat manusia lari dari agama Islam, lari dari sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Gara-gara kita hutang gak bayar-bayar, saudara kita gak mau ngaji lagi. Subhanallah. Benar apa tidak? Terbukti, saya tahu benar. Ada orang hutang sampai 50 juta, tidak bayar-bayar. Akhirnya korbannya tidak mau datang ke pengajian lagi. Semua trauma. Kok begini caranya? Kok begini adabnya orang yang sudah belajar agama? Oleh karena itu jamaah sekalian, ingat, inilah kesempatan kita berdakwah tanpa harus mengeluarkan satu ayat Al-Quran, tanpa harus menyebutkan sabda Nabi SAW. Ingat, bukan maksud kita itu tidak penting, namun maksud kita adalah bahwa kita pun juga bisa berdakwah dengan senyum yang kita miliki, akhlak mulia yang kita latih dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadirin sekalian, yang mendukung hal ini adalah pola pikir masyarakat kita. Pola pikir masyarakat kita.
pola pikir masyarakat kita dalam menilai orang itu simpel. Jadi masyarakat kita itu berpikirnya itu singkat. Kalau pengajiannya benar, maka pengajian itu akan melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kalau ajarannya itu sahih, maka orang ini akan santun kalau ketemu dengan kita, akan ramah ketika berbicara dengan kita. Itu pola pikir masyarakat kita. Dan sebaliknya, kalau adab dan akhlaknya buruk, ini alamat pengajiannya itu sesat dan bermasalah, pengajiannya ekstrim dan seterusnya. Iya apa tidak? Iya, pola pikir masyarakat kan begitu, nggak pikir ribet-ribet. Yang mereka nilai itu senyuman kita, bukan pelajaran yang kita bahas pada malam hari ini. Contohnya, antum belajar masalah akidah di sebuah kajian, ketemu tetangga, ditanya, Pak, tadi belajar apa di masjid? Tidak. Yang mereka nilai itu kalau ketemu senyum apa tidak, kalau bertemu salam atau tidak, kalau berbicara ramah atau tidak. Itu penilaian mereka, bukan yang jelimet-jelimet, yang ribet-ribet. Mereka menilai seperti itu, jamaah sekalian. Iya apa tidak? Iya. Ada yang pernah ditanya tentang materi kajian oleh tetangganya? Tidak. Tapi masyarakat menilai. Dan bukan dari hal itu mereka menilai kita. Mereka menilai kita itu dari interaksi sehari-hari. Kalau ada yang sakit, dikasih perhatian atau tidak oleh kita. Kan begitu. Kalau lewat, kasih salam atau tidak. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, kita bantu atau tidak. Itu adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat kita. Dan penilaian seperti ini itu tidak salah, jamaah sekalian. Penilaian seperti ini tidak salah. Dan penilaian seperti ini pernah digunakan oleh orang yang lebih mulia dari kita. Siapa orang tersebut? Hah? Siapa orang tersebut? Siapa orang yang pernah tercatat di dalam hadis Nabi SAW menggunakan penilaian seperti ini? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Saat kapan? Saat Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Apa yang terjadi? Beliau khawatir, beliau nervous, beliau mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan Allah menghempaskan dirinya, jangan-jangan Allah memberikan keburukan kepada diri beliau. Akhirnya beliau mendatangi istri beliau yang beliau sangat cintai. Siapa? Khadijah. Lalu Khadijah memainkan perannya sebagai istri yang salihah. Apa kata Khadijah? Khadijah mengatakan kepada Nabi SAW, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada." Bukan seperti itu, wahai suamiku. Abshir, justru bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghempaskan dirimu. Yakin sekali Khadijah bahwa yang didapatkan atau yang didapat, yang diterima oleh suaminya adalah wahyu, kebaikan, bukan justru keburukan. Jadi sangat amat yakin bahwa yang didapatkan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Apa alasannya, jemaah sekalian? Apa argumentasinya? Mari kita simak apa dalilnya Khadijah. Khadijah mengatakan, innaka la tasilur rahimah. Sesungguhnya engkau, wahai suamiku, adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul haditha, dan orang yang sangat jujur ketika berbicara. Wa tahmilul kalla, dan membantu orang-orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaifa, dan orang yang memuliakan para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan orang yang membantu
korban musibah dan bencana. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya Khadijah ingin memastikan kepada Nabi SAW, orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, orang yang memiliki akhlak mulia seperti ini tidak mungkin sesat, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini orang yang selalu menyambung silaturahim, orang sebaik engkau nggak mungkin disesatkan oleh Allah, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau itu kalau bicara selalu jujur, orang jujur seperti dirimu itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini selalu membantu orang yang belum bisa mandiri, orang sebaik dirimu itu tidak mungkin dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin sesat. Ini sebuah kebaikan. Dan engkau selalu menyambut tamu, menghormati tamu, memuliakan tamu. Orang semulia engkau ini wahai suamiku itu tidak mungkin dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang tertimpa kesusahan, tertimpa musibah, tertimpa bencana. Dan itu tidak mungkin membuat Allah menghempaskan dirimu. Subhanallah. Apa yang dijadikan argumentasi oleh Khadijah? Akhlak. Khadijah menggunakan akhlak yang mulia sebagai argumentasi bahwa suaminya tidak mungkin disesatkan oleh Allah. Suaminya bukan orang sesat, bukan orang yang dihinakan oleh Allah. Bukankah itu yang digunakan oleh masyarakat kita ketika menilai seseorang? Iya tidak? Itu kan pola pikir masyarakat kita sekarang. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan mereka, evaluasi diri. Sudah benar belum selama ini? Akhlak yang mulia itu sudah kita amalkan atau belum? Jadi ketika mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat, jangan langsung cepat-cepat mereka itu semua pengikut hawa nafsu, mereka itu jumut, kaku, fanatik. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat menyalahkan masyarakat. Jangan-jangan kita yang kurang menyebarkan salam, jangan-jangan kita yang tidak menjaga lisan ketika kita berbicara. Ini yang harus kita evaluasi. Karena sekali lagi, hati manusia bisa direbut dengan akhlak yang mulia. Dan ini mudah jamaah sekalian. Mudah atau tidak? Mudah. Subhanallah, sangat mudah. Saya ingin bertanya, lebih susah mana? Tersenyum atau menghafalkan Al-Quran 30 juz? Hah? Lebih susah mana? Menyebarkan salam, mengucapkan salam dengan menghafal Sahih Bukhari. Subhanallah. Siapa di antara kita yang gak bisa tersenyum? Angkat tangan. Hah? Subhanallah. Langsung tertawa. Semua bisa tersenyum kan? Yang nggak bisa angkat tangan. Kita latihan sekarang. Nah, senyum manis kita hendaklah kita berikan ketika kita melewati seseorang yang sedang duduk-duduk, orang yang sedang berdiri, masyarakat yang kita lewati. Kan begitu. Mudah, insya Allah bisa. Simpel aja mas kan. Masyarakat tidak menuntut banyak dari kita. Siapa di antara kita yang belum bisa mengucapkan salam dengan benar? Ada? Ada yang belum bisa mengucapkan salam? Subhanallah, fasih. Namun kenapa kalau lewat orang jalan begitu saja tanpa menyebarkan salam? Nunggu kenal dulu baru mengucapkan salam. Kalau nggak kenal, oh ini kayaknya jamaah baru Masjid Al-Barakah, didiamkan. Subhanallah. Kan begitu jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang nggak bisa basa-basi? Bertanya siapa nama antum? Siapa nama anda? Tinggal di mana? Kan begitu. Namun kenapa jarang di antara kita yang melakukannya? Khususnya melihat orang-orang baru. Ini yang harus kita renungkan jamaah sekalian. Sekali lagi, unta merah kalau kita berhasil, kalau dia dapat hidayah gara-gara senyum kita,
Setiap ibadah yang ia pelajari lalu ia amalkan, kita dapat pahala. Kalau orang itu datang ke majelis ilmu gara-gara salam yang kita ucapkan dengan ikhlas, setiap detik ia yakini akidah yang benar, kita dapat pahala. Kan begitu. Karena Nabi mengatakan, mandala ala huda, barang siapa memberikan petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sama sekali. Subhanallah. Ini kan harus kita perhatikan dan renungkan. Dan ini yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kita akan sebutkan beberapa contohnya. Bagaimana akhlak yang mulia begitu ampuh membuat orang mendapatkan hidayah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kisah masuk Islamnya ayah dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis itu menjelaskan, waja'a Abu Bakar bi abihi Abi Quhafah. Ketika Fathu Makkah, Abu Bakar datang bersama ayahnya kepada Nabi SAW, ila Rasulillah SAW, yauma fathi Makkah, pada hari pembukaan kota Makkah, yahmiluhu hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah SAW. Abu Bakar memapah ayahnya, ayahnya sudah tua, sudah renta, lalu dipapah oleh Abu Bakar dan didudukkan di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi melihat hal tersebut, Abu Bakar dengan ayahnya ada di hadapan beliau, apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW li Abi Bakar, lau aqrarta syaikha fi baitihi la ataina. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau membawa ayahmu yang sudah tua ini ke sini? Kenapa engkau membawa ayahmu yang sudah tua ini kepada diriku? Kalau saja engkau biarkan beliau tenang di rumahnya, beristirahat di rumahnya, karena orang tua. Jadi kalau engkau biarkan beliau beristirahat di rumahnya, la ataina, saya yang akan datang kepada beliau. Allahu Akbar. Lalu setelah itu ayahnya masuk Islam. Ini masih kafir, Abu Quhafah masih kafir. Jadi Abu Bakar membawa ayahnya yang masih kafir, dipapah dan didudukkan di hadapan Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, bagus, begini maksudnya. Saya kan Nabi, datang dong ke sini. Tidak. Nabi mengatakan, lau aqrarta syaikha fi baitihi, kalau saja engkau biarkan ayahmu itu istirahat tenang di rumahnya, saya yang akan datang kepada dia. Subhanallah. Siapa yang gak tersentuh jamaah sekalian? Nabi yang bersabda. Ustadz kita yang ngomong begitu, saya mungkin nangis kita. Subhanallah. Gak usah, saya yang datang ke rumah antum, antum duduk aja di rumah, saya yang datang. Misalnya kita mau janji sama ustadz kita, ustadz saya yang datang ke rumah, gak usah, antum duduk aja di rumah, saya yang datang ke rumah antum. Subhanallah. Bangga gak antum? Terharu tidak? Saya yang akan datangi antum. Ini Nabi SAW. Dan ketika Fathu Mekah itu sibuk jamaah sekalian. Ini bukan liburan. Nabi ke Mekah itu bukan liburan, rekreasi, bukan. Membuka kota Mekah dan urusannya banyak. Dan beliau mengatakan, la ataina, saya yang akan datang ke rumah beliau. Langsung masuk Islam. Subhanallah. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Contoh yang kedua, hadis yang sangat terkenal, hadis Anas bin Malik. Beliau menuturkan, bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kami sedang berada di masjid bersama Nabi SAW, idh ja'a a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, faqama yabulu fil masjid, lalu ia berdiri di pojok masjid, lalu ia pipis di masjid. Subhanallah, kita lagi ngaji di sini, ada orang pipis di pojok masjid Al-Barakah. Subhanallah. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara spontan itu melarang dia dan ingin mencegah dia atau memberhentikan pipisnya atau buang air kecilnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengatakan serbu, begitu? Tidak. Nabi mengatakan la tuzrimu, da'u, tinggalkan dia, biarkan dia menyelesaikan hajatnya, jangan diberhentikan. Subhanallah. Fatarakuhu hatta bal. Lalu seluruh para sahabat membiarkan orang Badui tersebut menyelesaikan buang air kecilnya. Lalu Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambil seember air dan menuangkannya. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna hadhil masjida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah. Sesungguhnya masjid-masjid ini itu tidak layak digunakan untuk tempat buang air kecil dan juga tempat membuang kotoran. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lihat bagaimana kelembutan Nabi SAW, tidak dimarahi, tidak dibentak. Bahkan Nabi mencegah para sahabatnya untuk memberhentikan orang Badui tersebut. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Kalau, sekali lagi, kalau diberhentikan, itu mudaratnya banyak. Yang pertama, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang harusnya pipisnya jatuh di satu titik menjadi menyebar. Iya apa tidak? Iya. Orang Badui atau seseorang yang lagi pipis dikejar oleh orang, dikerubutin oleh orang, kabur nggak? Kabur sambil pipis, kan repot. Yang tadinya di pojok kanan akhirnya dia kabur ke pojok kiri, terus dikejar, pindah lagi ke depan, pokoknya lari main kejar-kejaran. Subhanallah, yang harusnya di satu titik jadi melebar, mudaratnya lebih besar. Yang kedua, dia akan memperlihatkan auratnya, kan begitu. Kenapa? Karena lagi pipis didekati oleh banyak orang, lalu dicegah, dikeroyok. Nah, dia akan secara refleks mempertahankan dirinya, lupa menutup resletingnya, kan begitu. Gimana antum lagi pipis dikeroyok, antum kan langsung bertahan, antum akan bela diri antum, lupa bahwa di bawah ini belum ditutup, kan begitu. Akan memperlihatkan auratnya. Yang ketiga, akan membuat dia sakit. Bayangkan, lagi menginjak gas, rem mendadak. Kira-kira bagaimana? Itu buat orang sakit. Lihat Nabi, lagi, ini kan kesalahan fatal jamaah sekalian. Namun Nabi masih memikirkan Badui tersebut. Gimana kalau diberhentikan lalu dia sakit? Kalau kita kan udah nggak mikir panjang, serbu, kan begitu. Ini kurang ajar, masjid kok dipipisin? Iya, kan begitu. Orang kalau sudah seperti itu, wajahnya masih utuh tuh sudah alhamdulillah jamaah sekalian. Kalau di masjid pada hari-hari ini. Lalu Nabi dengan hikmahnya mengatakan demikian, tanpa marah-marah, tanpa ngomel-ngomel, tanpa mengecam, menjatuhkan, menghina. Nabi mengatakan bahwa masjid-masjid ini itu tidak layak untuk dijadikan tempat
buang air, dan tidak pantas untuk dijadikan tempat buang kotoran. Sesungguhnya masjid ini untuk apa? Untuk berzikir, sholat, dan membaca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Lihat bagaimana kalimat yang dipilih oleh Nabi SAW. Kalimat positif. Nabi tidak mengatakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nabi menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Masjid ini, sekali lagi, bukan tempat pipis, buang qadar atau kotoran. Masjid ini tempat untuk berzikir, tempat untuk sholat dan membaca Al-Quran. Nabi tidak menggunakan jangan. Lihat bagaimana cara Nabi SAW yang sangat lembut. Oleh karena itu, begitu mendengar kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah, apa doa orang Badui tersebut? Beliau berdoa atau dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati orang selain kami berdua. Subhanallah. Kenapa? Karena yang lain ingin mengeroyoknya. Hanya Nabi yang baik kepada dirinya, tersentuh dia. Dan dia paham. Dia paham. Oleh karena itu tidak ada riwayat dia ngulang lagi untuk kedua kalinya. Subhanallah. Lihat gaya bahasa Nabi SAW. Dan ini kesalahan fatal atau ringan jamaah sekalian. Fatal, pipis di masjid, penghinaan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bersikap santun dan lembut dengan orang yang tidak tahu. Salah, memang salah, namun dia tidak tahu. Orang Badui yang jauh dari peradaban. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW bisa membuat seseorang itu dapat hidayah. Dia tidak mengulanginya lagi. Dia berubah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini salah satu bukti lagi bagaimana akhlak yang mulia itu dapat memikat hati seseorang, dapat membuat pintu hidayah taufiknya terbuka. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, hendaklah kita benar-benar memahami ini, karena ganjaran dakwah sangat besar dan kita memiliki kesempatan sebagaimana para ulama, para kiai, para ustadz pun punya kesempatan berdakwah. Iya, ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.